Saudara Kementerian HAM menyatakan siap menjadi penjamin agar 7 warga yang ditetapkan tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah di Cidahu, Sukabumi bisa segera mengajukan penangguhan penahanan. Hal ini dikemukakan oleh staf khusus Menteri HAM Thomas Harming Swarta usai mengikuti pertemuan dengan Forkopimda, tokoh agama dan juga Pemkab Sukabumi di pendopo setempat. Kasus intoleransi yang terjadi di Desa Tanggil beberapa hari kemarin, Kecamatan Cidahu, Bekasi, yang semula sudah mereda, sudah ditangani dengan baik, jadi gayeng meneh. Dan penyebabnya apa? Yaitu ulah dari pernyataan staf khusus Kementerian Hak Asasi Manusia yang bersedia menjamin untuk dilakukan penangguhan penahanan. Loh, artinya 7 tersangka perusakan sementara bisa tak menjalani penginapan di sel. Lah nek wis ana omongan siap jamin-jaminan, artinya tersangka berada di luar. Dan proses selanjutnya berpotensi tidak diproses sebagaimana mestinya. Nek wis dilepas begitu, kasusnya jadi nggak menarik. Nggak diperhatikan rakyat lagi. Lalu hilang perlahan. Loh, ternyata ini komitmen seorang gubernur yang pengen menegakkan keadilan justru diosak-asik, diwat-awat, dirusak oleh pejabat yang semestinya mendukung Kang Deddy Mulyadi untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Agar apa? Agar negara ini tetap punya harga diri. Apa yang dikatakan oleh Pak Thomas Harming Swarta, itu staf khusus Menteri HAM, namanya Thomas loh ini. Jelas sudah mencederai HAM itu sendiri. Tidak hanya itu loh, melainkan apa yang dia janjikan malah kontradiksi. Berbeda sama pernyataan menterinya, Pak Natalius Pigai, yang memastikan kasus ini dipantau pihak Menteri HAM. Loh, piye toh ini? Bagi Pak Pigai, aksi kekerasan terhadap aktivitas keagamaan di Indonesia itu pelanggaran HAM. Inilah kok staf khusus Pak Menteri yang ngurusi HAM malah siap jadi penjamin buat para tersangka untuk dilakukan penangguhan penahanan. Iyo begawan dadi gak mudeng. Bingungnya ini dengan pejabat-pejabat Indonesia ini. Ini merucut ini. Pemahamannya Pak Menterinya atau staf khususnya ini. Apa sih peran Kementerian HAM? Menegakkan HAM atau malah merusak implementasi hak asasi manusia itu sendiri? Masa antara menteri sama staf khusus sikapnya malah berlawanan? Dan apakah yang disampaikan sama Pak Thomas? Thomas loh ini namanya. Juga sudah diketahui oleh Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat. Serius loh ini. Model-modelan menyelesaikan kasus di belakang sidang dengan alat jaminan-jaminan begini. Yang bikin intoleransi jadi seolah malah dibela sama negara. Ini sikap negara antara pemerintah provinsi dengan pusat kok gak sinkron. Ini bukan masalah agama loh ini. Ini masalah intoleransi yang harus hilang di negeri ini. Supaya negara ini punya budaya yang sangat belas kasih. Sikap yang peduli sesama warga, sesama agama. Saling menghormati dan sebagainya. Gimana kita mau menegakkan HAM bila staf khusus Menteri HAM saja malah toleran sama pelanggar HAM? Loh piye ini? Yang paling gumunke loh inilah, kok bisa seorang staf khusus Menteri HAM gak mudeng kejadian di Tanggil Cidahu itu sebagai pelanggaran HAM. Lu jangan-jangan Pak Menteri Pigai yang merekrut atau menjadikan Pak Thomas Harming itu staf khusus yo gak mudeng HAM. Waciloko. Nah caranya begini nggak ada gunanya loh. Kang Deddy langsung turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nemui para korban, nemui orang yang nungguin di villa, buat penegakan hukum. Tidak hanya itu, gubernur menyediakan psikolog buat para korban, termasuk para warga Tangerang yang melakukan retreat di sana. Ingat loh, banyak anak-anak yang pasti merasa trauma dengan kejadian kemarin. Bukankah seharusnya para korban itu yang dibela? Wah ini HAM ini, bubarkan HAM aja kalau caranya begini. Bubarkan aja Kementerian HAM aja.
Kalau enggak benar itu, lihat saja apa yang diungkap Pak Thomas. Pihaknya siap ngasih jaminan biar 7 tersangka ditangguhkan penahanannya. Dan otomatis dikembalikan ke rumah dong. Dia beralasan munculnya kasus perusakan bermula dari miskomunikasi dan mispersepsi di masyarakat. Memang dia sudah mendalami kasus perusakan villa. Dia ketemu sama siapa? Investigasi sudah. Apa dia juga sudah menggali, mendengar suara para korban? Kalau miskomunikasi, kenapa ada perusakan? Kenapa tidak ada dialog terlebih dahulu? Ada penjarahan malahan. Wah, ini wong iki lho, jenenge Pak Thomas lho padahal. Pengennya tak tenan nang ngarepku. Tak ajak berdebat itu. Mispersepsi kok, jebol pagar itu bukan mispersepsi itu. Membuang salib kayu besar dan memecahkan kaca dengan salib itu. Sampai nyolong HP loh, itu bukan mispersepsi, kuwi aduh, bos, apa nggak ngerti itu? Gue tinggal ini. Ini para menteri pada dikasih kesempatan nyari tenaga ahli, kok yang ini pikiran itu. Ini bukan staf ahli nih. Kayak sudah begitu orang modelan Pak Thomas ini digaji dari duit negara loh. Dari pajak rakyat. Kebijakannya nggak membela minoritas, tapi malah ngebela mayoritas. Yang mayoritas itu melakukan pelanggaran. Mayoritas harusnya melindungi. Salah benar itu bukan soal mayoritas dan minoritas loh ini. Salah benar itu sebuah sikap, value yang mendasarkan pada aturan, tata kehidupan, tradisi, dan penghormatan pada orang lain. Lu apa staf khusus itu gak nemui sebagian dari korban? Termasuk anak-anak yang psikisnya jadi trauma itu loh, Pak Thomas. Akibat digeruduk warga itu loh. Ini aslinya Pak Thomas itu dari mana toh? Apa di kasus kemarin jangan-jangan dia gak dapat informasi secara utuh, detail. Dia gak ngelihat gimana warga sekitar pas ngamuk di lokasi. Kan banyak videonya tersebar di mana-mana. Masa sing tukang rusak-rusak begitu malah dibelani? Apa iya ini rakyat diperkenankan bila menerima informasi yang keliru lalu bertindak semuanya sendiri, seenaknya sendiri? Kalau orang beragama itu nggak mungkin dengan cara-cara seperti itu. Bukankah ini kejadian kemarin itu tanpa permisi pada yang punya rumah? Mereka lompat pagar, membongkar pagar orang, memecah kaca, merusak perabotan rumah tangga, membuat penghuninya takut. Ngono kuwi dibelani staf khusus Kementerian HAM. Iki HAM model apa ini? Lu penak wae penyebab kasus ini sebagai salah komunikasi sama salah memahami. Lu mau cara memahami yang keliru, ya hukum tetap ditegakkan. Wong kita menyebabkan orang lain kecelakaan aja kita dihukum kok. Tidak sengaja loh itu aja dihukum kita. Loh ini sengaja. Penegakan hukum di kasus ini sangat penting agar di masa mendatang orang-orang jadi biar hati-hati, nggak bisa merasa benar, lalu melakukan tindakan yang melanggar aturan. Gini saja deh, menurut usulku ini, Pak Kapolda Jabar harus abaikan saja bila ada surat jaminan penahanan dari staf khusus Kementerian HAM. Mungkin dari yang lain lah, dari kementerian yang lain, abaikan aja. Supaya hukum ini ditegakkan. Hukum Indonesia itu sudah kocar-kacir ini, maut. Harus mulai dari sini juga. Pintu terbuka untuk menegakkan hukum. Kenapa begitu? Soalnya Pak Menterinya sendiri sampai sudah menugaskan staf di Kanwil Jabar untuk melakukan penanganan atas pembubaran retret itu. Bila stafnya Pak Menteri tidak memperbolehkan para tersangka dipulangkan, biarin aja tuh surat dari staf khusus itu. Staf khusus itu tugasnya ke dalam, pada menterinya harusnya. Ngandani menteri ini staf khusus itu. Rakyaan. Bukan mewakili menteri untuk tugas luar. Apalagi memberi pernyataan. Pak Thomas, halo. Yang bisa dianggap representasi kementerian selain menteri. Oh, enggak boleh. Nah, yang boleh itu tentu para dirjen kementerian. Lu mana ada staf khusus menteri pada ngomong di media. Renek ini. Lancang ini Pak Thomas ini. Jenenge Thomas loh ini. Lawang staf khusus presiden saja pada menahan diri untuk tidak sembarangan berkomentar. Mereka bila bicara ke media minta izin dulu sama yang ngasih tugas, yang beri mandat.
Lah nek dirjen itu wakil menteri, staf ahli menteri, ajudan menteri, staf khusus menteri, kabeh boleh ngomong dan membuat pernyataan. Oke, srono negara ini kabeh ngomong. Iso pating celebung ra karu-karuan. Karena gini, bila polisi asal mengabulkan apa yang diminta sama Pak Thomas, wes toh, besok-besok meneh masa mendatang, kasus-kasus model kayak beginian atau kasus-kasus yang lain akan terus bermunculan, bergantian, dan terjadi di mana-mana. Rakyat terutama yang cepet pikirnya, merasa bebas berbuat semuanya sendiri. Lalu bila sampai ditangkap aparat, dia tinggal mengajukan permohonan penangguhan penahanan, minta dibuatkan staf khusus Menteri HAM. Kenapa pantas itu? Staf khusus Menteri HAM malah jadi penjamin bagi para pelaku pelanggaran HAM. Ngawure sundul langit itu. Bagi yang begawan, orang kayak begini, wis rasa suwen-suwen, langsung pecat aja itu. Buat apa masih dipertahankan? Diupain, digaji rakyat, gaji negara. Tahu ibadah enggak, Pak Thomas? Ibadah yang benar, ya, ibadah yang baik. Nada dasar ibadah itu adalah kepedulian yang benar. Wong dia melindungi para pelaku intoleran. Apa ya pantas? Namanya saja Kementerian Hak Asasi Manusia. Oh yang dibela kok malah pelanggar HAM. Lucu ini. Ingat loh, para korban itu diintimidasi, digeruduk, diteriaki, bahkan mobil mereka digedor-gedor. Kegiatan mereka di villa tidak murni ibadah loh, itu retret itu. Kegiatan keagamaan, pesantren kilat kalau di muslim itu. Itu pendalaman agama. Memang di negara kita ini ada larangan ibadah atau melakukan ritualis di rumah tangga tempat kita tinggal. Ya, kita nyanyi-nyanyi memuji di rumah. Yo reneng itu. Tanya pada warga Tanggil itu. Apa mereka nggak tahu? Yang pada nginap di situ memang warga pindahan. Bakal di situ terus. Kan ya enggak. Dia cuma liburan. Dengan kegiatan yang positif. Lah kok malah gitu-gituin itu. Apa liburan mereka kan beng-beng karena medem dan sebagainya kan enggak. Mereka retret, pendalaman agama. Kegiatan yang positif akan menjadi orang-orang yang baik. Yang pada kumpul-kumpul sesekali ibadah. Itu sesuatu yang wajar, yang normal. Dan semua orang yang mau ibadah harus dilindungi negara. Negara harus hadir untuk melindungi. Sekarang, Om Begawan nungguin itu. Pak Bige bisa tegas gak ke staf khususnya itu? Kejadian kemarin itu jelas-jelas bukan sebagai sebuah mispersepsi atau miskomunikasi. Kita tahu di Jawa Barat, kasus-kasus semacam ini dengan beragam bentuknya kerap terjadi. Dengan terpilihnya Kang Deddy Mulyadi, Kang Demul sebagai Gubernur Jawa Barat, sebenarnya jadi harapan baru untuk melindungi kaum minoritas. Mereka tidak boleh dihalangi, dibatas-batasi. Baik buat hidup, berusaha, menempuh pendidikan, mencari kerja, hingga beribadah. Kang Deddy banyak diharapkan dapat menekan angka intoleransi, kekerasan verbal maupun fisik di Jawa Barat. Itu bisa diminimalisasi. Nah ini baru 100 hari kerja sudah ada kejadian begini. Kan gubernur wis punya keputusan yang jelas tuh. Semua pelaku harus diproses dengan seadil-adilnya. Terbuka dan dikawal sama Kang Demul. Kenapa pihak kementerian tidak cawe-cawe? Bila pun punya pandangan berbeda, tidakkah lebih baik membuka komunikasi sama gubernur agar suara pemerintah provinsi dan pusat bisa sama, match. Bila memang keputusan Kang Deddy kurang pas, ya dikasih masukan, bukan malah punya kebijakan yang berlawanan. Kita semua, utamanya rakyat Jawa Barat, pasti berharap benar. Tidak ada pihak-pihak yang berupaya menghalangi penuntasan kasus ini. Mari sama-sama kita kawal agar pelaku-pelaku intoleransi bisa bebas begitu saja. Kami tidak marah atau dendam ke orangnya, enggak. Namun tidak suka perilakunya. Pada saat keberatan dengan kegiatan retreat, memang yang berkegiatan sama sekali tidak mau diajak dialog. Kan ya enggak. Apalagi baru saja polisi wis menetapkan tersangka baru. Sehingga kini jumlahnya tersangka jadi 8. Ini menandakan penegak hukum wis menjalankan tugas dengan baik. Seseorang ditetapkan tersangka tentu tidak asal-asalan. Bukan ngawur. Pasti ada saksi atau bukti yang memadai buat ditetapkan sebagai tersangka. Tugas Kementerian HAM bisa memastikan para pelaku penyerangan harus mendapat hukuman yang setimpal.
Termasuk pula memastikan tersangka tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang saat berada di tahanan. Itu yang dilindungi. Makanya aku jadi gumun ini. Staf khusus menteri kok malah jadi penjamin penangguhan pelanggar HAM. Wi mikire emang wingi dadian apa to jane? Ada tawaran antara anak PAUD apa gimana? Apa gelut sesama ODGJ? Makanya kemudian si staf ahli ngasih jaminan buat penangguhan penahanan para pelaku. Wah, wes kabeh sing terseret perusakan, genah wong waras kabeh. Mereka orang-orang dewasa yang tentu bisa berpikir dengan sikap dengan dewasa. Mikir to Pak Thomas, namanya aja Thomas loh. Oke, jangan salah paham. Salam ngompon, salam pengaman. Sampai jumpa. Dadah.